Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah mata kuliah pengantar untuk perkuliahan biologi tumbuhan. Pada kuliah ini, dosen yang mengampu ada dua. Yang pertama kali masuk nanti Pak Danar, kemudian setelah ujian tengah semester, yang masuk kemudian adalah Bu Heti. Ya. Jadi bukan Bu Rina, tapi Bu Heti. Nah, pada pertemuan yang pertama ini, eh, video ini akan mewakili pemaparan materi pada pertemuan yang pertama. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah memastikan bahwa saat ini sudah melakukan presensi online yang ada di Sepada. Yang kedua adalah presensi offline. Namun apabila kelasnya online, maka presensi offline bisa dilakukan pada pertemuan berikutnya. Pada Sepada juga terdapat RPS, ya. RPS itu berisi tentang rencana pembelajaran satu semester. Ya, namanya RPS, rencana pembelajaran semester. Teman-teman bisa menemukan di sana apa saja yang akan kita pelajari dalam satu semester ke depan di mata kuliah tersebut. Silakan digunakan untuk bahan belajar sebelum masuk ke dalam kelas. Nah, kelas kita, PAF, dosennya Pak Danar dan Bu Heti, itu dilakukan pada hari Senin, pukul 7.15 hingga pukul 9. Atau 2 SKS setara dengan 100 menit pertemuan. Jadi kita mulai 7.15, itu kurang lebih akan berakhir di 8 lebih 55 menit, 100 menitnya. Tapi kita punya keleluasaan 5 menit, yaitu sampai pukul 9. Nah, materinya itu kurang lebih seperti yang ada pada tabel. Teman-teman bisa pause video ini untuk melihat lebih lama. Tetapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah karena kita minggu sebelumnya itu tidak masuk ke dalam kelas, maka um, pertemuan pada minggu 2 dan 3 nanti kita harus atur kembali agar supaya kita bisa mengejar ketinggalan. Ya. Karena pada 30 September itu adalah kuliah terakhir kita sebelum UTS, kita harus selesaikan pertemuan ke-7 di situ. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut apabila kita sudah bertemu dalam kelas. Yang kedua adalah pada pertemuan kelima di 16 September itu bertepatan dengan hari libur nasional. Nah, bagaimana perkuliahannya itu tetap harus dilakukan ya minggu kelima itu, walaupun tidak harus pada hari libur tersebut. Tapi juga tidak dilarang untuk masuk. Semua tergantung pada kesepakatan kita di kelas. Nanti minggu depan akan kita sepakati sama-sama. Nah, teman-teman akan menghadapi kuliah offline dan sesekali akan ada kuliah online. Kuliah online sebelum UTS itu diberi kesempatan 2 kali. Jadi salah satunya adalah pertemuan kali ini dilakukan secara online dan asinkron. Jadi teman-teman tidak secara langsung bertemu dengan Pak Danar atau dosen pengampu, tapi diwakili dengan video seperti ini. Nah, apa itu biologi? Sebagian dari teman-teman udah pernah mengikuti mata pelajaran biologi. Saya kira di SMA jelas, kalau SMA-nya IPS mungkin paling tidak di SMP. Jadi biologi ini bukan hal baru sebenarnya bagi kita. Kita coba untuk mengingat-ingat kembali saja apa itu biologi, dan ini kita perlukan untuk kita melangkah di pertemuan berikutnya nanti. Biologi itu terdiri dari dua kata, yaitu bios dan logos. Bios berarti hidup, logos berarti ilmu atau logika. Sehingga biologi dimaksudkan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau membahas mengenai yang hidup atau makhluk hidup. Nah, lalu kalau mata kuliah ini biologi tumbuhan, maka skup
yang dipelajari makhluk hidupnya itu menjadi lebih sempit lagi hanya pada tumbuhan eh, dan kemudian hal-hal atau lingkungan yang berinteraksi dengan tumbuhan itu. Mempelajari tentang struktur, fungsi sel, keanekaragaman, evolusi, dan seterusnya. Nah, setelah hari ini kita masuk dalam pendahuluan, ya, kita akan bergerak minggu berikutnya pada sitologi, membahas tentang sel, histologi, organologi, ya, mengenai jaringan, mengenai organ, morfologi mengenai bentuk, kemudian ada sistematika, evolusi, dan hingga akhir nanti di ekologi. Mengapa perlu mempelajari biologi tumbuhan? Ya, pemahaman atas biologi tumbuhan ini kelak akan menjadi fondasi bagi kita semua untuk mempelajari ilmu-ilmu lanjut di Fakultas Pertanian berikutnya. Kita mungkin akan terpisah-pisah menjadi beberapa konsentrasi. Ada proteksi, ada pemuliaan tanaman, ada produksi tanaman. Dan masing-masing pun juga bisa punya fokusnya masing-masing. Saya ingin anggrek, Pak. Saya ingin bougainville, Pak. Saya ingin fokus sama melon. Saya ingin fokus sama anggur, Pak. Saya suka tanaman pangan, Pak. Saya ingin hidroponik. Atau seperti saya yang masuk ke proteksi tanaman misalnya. Saya ingin fokus menjadi ahli hama, Pak. Atau serangga. Ahli serangga atau penyakit tumbuhan. Penyakit tumbuhan ada penyakit oleh jamur, oleh bakteri, oleh virus, dan atau ingin jadi ahli biomolekuler. Nah, apapun yang teman-teman nanti pilih sesuai dengan minat masing-masing, perlu basic pengetahuan. Nah, basic pengetahuannya salah satunya adalah biologi tumbuhan. Dan semua mata kuliah yang ada di semester 1 sebenarnya. Semester 1, 2, dan 1, 2 lah. 1, 2. Nah, jadi teman-teman, biologi tumbuhan ini pada akhirnya kita perlukan sekali untuk kita melangkah ke pembahasan-pembahasan berikutnya nanti. Jadi teman-teman jangan khawatir bagi yang merasa punya pengetahuan tentang IPA yang kurang atau sebagainya, karena semuanya kita kita mulai lagi kok dari nol saat ini. Jadi termasuk tentang biologi tumbuhan nih, kita mulai lagi dari sini, jadi tidak perlu khawatir dengan itu. Nah, berikutnya apa ciri makhluk hidup? Karena kajian kita itu membahas tentang makhluk hidup, walaupun kita fokus pada tumbuhan, tapi juga tumbuhan yang berinteraksi dengan makhluk hidup dan makhluk hidup sekitarnya. Maka apa sebenarnya ciri makhluk hidup? Pada eh, mulanya mungkin teman-teman belajar untuk memahami ciri makhluk hidup. Em, Ciri makhluk hidup berdasarkan pada ciri eh, memiliki struktur yang kompleks, ya. Kemudian memiliki metabolisme, dapat tumbuh dan berkembang, bereproduksi, dapat merespon rangsangan, dapat beradaptasi, gitu. Dan yang tidak memiliki ciri ini kemudian disebut sebagai makhluk tak hidup. Seperti air, tanah, udara, dan cahaya. Nah, ini saya kira bukan pembahasan yang rumit untuk kita pahami. Tapi berikutnya adalah eh, ciri-ciri ini tidak kemudian salah kalau teman-teman apa ya ujian gitu menggunakan ciri-ciri ini silahkan masih dianggap benar. Tetapi kalau kemudian ini kita pakai terus berlanjut nanti bisa saja kita menemukan kebingungan gitu ya. Karena kita bertemu pada beberapa spesies makhluk hidup yang tidak punya ciri-ciri yang ini. Eh, Salah satu contohnya virus ya. Virus ini kemudian jadi perdebatan, dia makhluk hidup atau tak hidup, Pak. Dari apa yang dia akibatkan ya, atau perilaku dia itu sangat mirip sebagai makhluk hidup gitu. Tapi dia tidak punya struktur yang kompleks. Tubuhnya hanya terdiri atas material genetik yang diselubungi oleh protein ya. Kemudian dia nggak punya metabolisme, dia nggak perlu ngambil nutrisi makanan dari luar. Eh, Dia tidak bereproduksi, dia bereplikasi, dia berbanyak diri dengan menggandakan diri. Tapi dia merespon langsung, dia beradaptasi, bahkan dia bisa menyebabkan kerugian pada tubuh manusia, tubuh hewan, tubuh tumbuhan gitu ya, dengan proses yang
yang layaknya mikroorganisme, selayak mikroorganisme. Sehingga eh, ciri-ciri ini menjadi membingungkan kalau kemudian kita gunakan ke depannya gitu. Maka kemudian ada satu ciri lagi yang mungkin akan lebih general sifatnya dan teman-teman bisa pakai untuk kebutuhan di waktu yang akan datang. Ya, walaupun menggunakan ciri ini teman-teman tidak disalahkan, tetapi kalau teman-teman bingung, maka ingat saja ciri makhluk hidup yang paling sederhana itu adalah semua yang memiliki material genetik dan bisa menurunkannya pada generasi berikutnya. Jadi seperti kita ini punya material genetik berupa DNA dan kita bisa menurunkan material genetik DNA kita itu ke keturunan kita. Berarti itu ciri makhluk hidup. Nah, begitu juga virus tadi, dia punya material genetik dan dia bisa menurunkan material genetiknya itu ke generasi berikutnya. Nah, em, definisi makhluk hidup yang barusan ini tidak menggugurkan status makhluk hidup yang sudah diberikan sebelumnya, tetapi mengakomodir virus akhirnya untuk masuk pada bagian dari makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri. Sedangkan untuk makhluk tak hidup juga tidak ada yang kemudian berubah menjadi makhluk hidup akibat dari definisi yang baru ini. Jadi sementara ini definisi yang kedua ini juga diterima. Definisinya adalah tadi yang saya ulangi ya, memiliki material genetik dan dapat menurunkan material genetik itu pada generasi berikutnya. Nah, struktur makhluk hidup itu secara yang paling kompleks itu terdiri atas molekul, ya, kemudian protoplasma dan yang menyusun sel. Sel. Nah, meskipun ada golongan virus tadi yang kita bahas sebelumnya, itu tidak memiliki sel, atau tubuhnya tidak terdiri atas sel, tapi dia karena itu dia disebut partikel gitu ya. Dia disebutnya partikel virus begitu. Nah, karena tubuhnya hanya terdiri atas material genetik yang ditutup oleh material protein. Nah, itu bukan bukan sel, bukan makhluk hidup yang terdiri atas sel. Tapi secara umum makhluk hidup itu memiliki susunan sel yang tidak hanya virus. Karena itu virus disebut partikel virus. Nah, sel kemudian kita tadi sampai sel. Itu ada yang monoseluler, ada yang multiseluler. Jadi makhluk hidup itu pertama dibagi sel atau tidak sel. Kalau tidak sel itu virus. Kalau dia sel, nah nanti dibagi lagi. Ada yang monosel, ada yang multisel. Monosel atau uniseluler itu adalah makhluk hidup yang selnya hanya tunggal, hanya itu saja gitu, hanya satu sel saja. Sebut bakteri dan sebagainya. Karena itu kalau bakteri sebutannya sel bakteri gitu, bukan partikel bakteri tapi sel bakteri. Karena tubuhnya terdiri atas sel. Nah, pada makhluk hidup yang multiseluler, salah satunya kita, ya, hewan, tumbuhan, sel-sel ini kemudian bersatu membentuk struktur yang lebih besar lagi, terdiri atas kesatuan-kesatuan sel yang disebut dengan jaringan. Nah, jaringan ini mulai punya fungsinya masing-masing. Ya, ada jaringan uh, macam-macam gitu. Itu udah punya fungsinya masing-masing. Terdiferensiasi berdasarkan fungsi. Nah, jaringan ini kemudian bersatu lagi membentuk struktur yang lebih kompleks lagi, namanya organ. Itu sudah punya fungsi vital masing. Nah, organ ini yang kemudian membentuk satu individu multiselular. Nah, eh, kemudian kita ingatkan lagi yang namanya metabolisme. Metabolisme itu adalah reaksi kimia yang terjadi dalam sistem hidup ya, atau dalam tubuh-tumbuhan, atau dalam tubuh kita. Jadi yang menggerakkan tubuh kita itu tidak hanya biologi ya, tetapi juga ada kimiawinya, gitu ya. Karena kita bisa bergerak itu butuh energi dan energi itu kita olah melalui reaksi kimia dalam tubuh. Nah, yang namanya reaksi kimia dalam tubuh itu disebut dengan metabolisme. Ya. Gunanya apa? Untuk menyusun zat makanan gitu ya. Bagaimana tumbuhan bisa keluar buahnya gitu ya. Itu karena ada reaksi kimia yang kemudian terjadi dalam tubuh tumbuhan menghasilkan zat makanan atau kemudian menghasilkan buah, menghasilkan cadangan makanan dan seterusnya, menghasilkan dia tumbuh dan berkembang. Nah, itu
reaksi kimia itu disebut metabolisme. Termasuk yang kemudian menghasilkan energi, energi untuk tumbuhan bisa tumbuh dan berkembang, makhluk hidup lain juga tumbuh dan berkembang. Di mana kita semua ini butuh energi ya untuk menjalankan fungsi hidup kita, dan itu kita peroleh melalui metabolisme, melalui reaksi kimiawi. Nah, ada dua tipe metabolisme, yang pertama anabolisme dan yang kedua katabolisme. Perbedaannya apa? Kalau anabolisme itu menggunakan molekul-molekul yang lebih kecil dan energi ya, untuk menghasilkan molekul yang lebih besar. Ya. Contohnya fotosintesis. Fotosintesis itu menggunakan molekul-molekul kecil dari teman-teman berikan tanaman itu nutrisi, ya. Kemudian membutuhkan energi dari cahaya matahari untuk kemudian menghasilkan molekul yang lebih besar, misalnya karbohidrat, yang kemudian teman-teman eh, pegang itu dalam bentuk buah dan seterusnya. Itu kalau anabolisme. Jadi partikel kecil ditambah energi jadi partikel besar. Nah, kalau katabolisme sebaliknya. Katabolisme itu dia merombak partikel besar menjadi partikel kecil, dan yang penting kemudian dari katabolisme itu menghasilkan energi, ya. Energi itu yang kemudian kita perlukan. Teman-teman tahukah bahwa energi yang ada di bumi ini berasal dari apa? Energi yang ada di bumi yang menggerakkan semua makhluk hidup yang ada di dalam, yang ada di permukaan bumi, itu berasal dari cahaya matahari. Apakah kita bisa mengambil energi itu dari cahaya matahari secara langsung? Tidak bisa. Kita membutuhkan makhluk hidup lain yang punya kemampuan untuk mengambil energi dari cahaya matahari dan merubahnya menjadi energi eh, dalam bentuk kimia. Jadi dalam reaksi anabolisme, partikel-partikel kecil ya, CO2, H2O gitu ya, ditambah energi yang tanaman bisa serap langsung dari cahaya matahari. Bagi cahaya ini adalah energi. Itu kelak kemudian menghasilkan partikel yang lebih besar, ya. Contohnya glukosa dan oksigen. Nah, glukosa ini kemudian kalau kita makan, akan ada reaksi katabolisme, memecah mengecah partikel besar, ya kan, uh, menjadi partikel kecil. Partikel besarnya glukosa menjadi partikel kecil, dan itu menghasilkan energi. Oleh karena itu, energinya akhirnya masuk ke dalam tubuh kita, dan kita akhirnya punya cukup energi untuk bergerak. Nah, itulah bagaimana energi dari matahari itu masuk ke tubuh kita, masuk ke tubuh herbivora yang lain. Oleh karena itu, dari pemahaman ini kita paham bahwa kita butuh tumbuhan secara mutlak. Tanpa adanya tumbuhan, tanpa adanya makan dari tumbuhan, kita tidak bisa punya cukup energi. Karena satu-satunya makhluk hidup yang bisa memperoleh energi dari matahari langsung adalah tumbuhan. Dan melalui reaksi anabolismenya, kita menghasilkan glukosa. Tanaman menghasilkan glukosa. Dan melalui reaksi katabolisme di tubuh kita, glukosa itu bisa kita ekstrak menjadi partikel yang lebih kecil dan menghasilkan energi. Karena itu kenapa pertanian nggak pernah habisnya? Ya, karena sistem ini nggak pernah bisa ditukar dengan yang lain. Kemudian ada istilah tumbuh dan berkembang. Apa perbedaan tumbuh dan berkembang? Nah, kalau tumbuh itu hasil pertambahan volume dan jumlah sel. Jadi ingat tadi bahwa tumbuh-tumbuhan itu terdiri atas sel multiseluler, selnya ada banyak. Nah, kalau kita sebut tumbuh, itu apabila itu adalah akibat dari bertambahnya jumlah sel atau bertambahnya ukuran sel. Yang itu kita lihat dengan misalnya tanaman jadi lebih tinggi, buah menjadi lebih besar, daun menjadi lebih lebar. Nah, itu adalah tumbuh. Nah, kalau berkembang itu adalah proses pematangan fungsi organ. Jadi kalau tadi daun itu ya harusnya digunakan untuk fotosintesis, setelah dia tumbuh dalam ukuran yang semestinya lebih besar dari sebelumnya, kemudian fungsinya untuk fotosintesis menjadi lebih optimal. Nah, itu disebut berkembang. Buah yang semula kecil menjadi besar, kemudian berhenti tumbuh, itu namanya pertumbuhan. Ya, berhenti menambah ukuran itu namanya pertumbuhan. Kemudian di ukuran itu dia tidak bertambah ukuran lagi, artinya tidak ada penambahan sel, tidak ada penambahan volume sel.
em, buah ini kemudian berubah warna menjadi lebih matang, menjadi berisi karbohidrat lebih banyak, menjadi semakin manis. Nah, itu disebut berkembang. Mengapa makhluk hidup bereproduksi? Nah, kemudian sekarang kita bahas reproduksi. Eh, Pertama tentu untuk menghasilkan keturunan, ya. Dan itu diperlukan untuk melestarikan jenisnya agar dia tidak punah. Kalau dia tidak bereproduksi, maka jenisnya punah nanti ya, karena setiap individu punya umur. Nah, jadi untuk mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya, makhluk hidup itu bereproduksi, termasuk tanaman itu juga melakukan reproduksi melalui satu vegetatif, vegetatif dan yang kedua generatif. Apa itu vegetatif? Vegetatif adalah bentuk reproduksi yang menggunakan bagian-bagian vegetatif seperti tunas, rimpang, spora, cangkok, stek, kultur jaringan dan sebagainya. Perkembangbiakan vegetatif itu tidak melibatkan adanya induk jantan dan induk betina, sehingga individu barunya itu tidak ada perubahan sifat atau tidak ada kombinasi sifat karena pure itu sama persis dengan individu sebelumnya. Jadi kalau teman-teman stek, cangkok, itu sifat tanaman barunya itu persis seperti induknya. Kalau induknya tadi berbuah manis, ya anaknya berbuah manis. Kalau induknya tadi buahnya kecut, ya induknya anaknya juga kecut, persis. Sedangkan kalau yang generatif itu disebut juga perkembangbiakan seksual, ya. Sehingga yang vegetatif tadi juga disebut perkembangbiakan seksual. Nah, kalau generatif atau perkembangbiakan seksual itu melibatkan individu jantan dan betina, ya, menghasilkan persilangan di antara keduanya yang masing-masing membawa sifatnya masing-masing, sehingga individu yang baru itu punya sifat atau karakter kombinasi dari kedua induknya. Nah, kalau di tanaman itu melalui bunga dan menghasilkan biji. Nah, biji ini kemudian nanti bisa berkecambah jadi individu baru yang punya sifat kombinasi antara induk jantan dan betina. Dengan begitu, kalau teman-teman punya buah-buahan, ya, kemudian rasanya manis, kemudian teman-teman mau memperbanyak melalui bijinya, ingat bahwa biji itu punya sifat yang nanti kombinasi antara si tanaman punya teman dan tanaman lain di luar sana. Nggak tahu mungkin terbang melalui angin. Gitu, besar. Sehingga kalau teman-teman ambil teman-teman tanam bijinya kemudian tumbuh tanaman baru kok sifatnya berbeda, wajar saja. Kenapa? Karena ini tanaman berasal dari biji dan biji itu adalah hasil perkembangbiakan seksual yang artinya ada kombinasi antara jantan dan betina. Nah, oleh karena itu kalau kita mau mencari bibit unggul, kita harus lakukan perkembangbiakan seksual. Ya, kita kawinkan antara individu satu dan individu lain. Kemudian bijinya kita tumbuhkan. Berharap kita dapat salah satu dari sekian banyak biji itu yang punya sifat unggul. Dan kalau sudah punya sifat unggul, maka berikutnya perbanyaklah secara vegetatif atau aseksual agar anak berikutnya itu punya sifat yang sama dengan induknya. Teman-teman kalau ke kebun teh, itu tanaman-tanaman teh di sana itu dikembangbiakan secara aseksual atau vegetatif melalui stek gitu ya. Kenapa gitu? Karena agar punya sifat yang seragam, agar sifatnya sama dengan induknya. Nah, si induknya dulu itu diperoleh melalui persilangan generatif gitu. Jadi sifatnya begitu. Nah, kemudian ada respon terhadap rangsangan. Ada disebut gerak tropi atau fototropi. Itu terjadi pada bunga matahari yang mekar ke arah timur ya, mengikuti arah terbitnya matahari. Karena dia merespon rangsangan cahaya matahari. Ada geotropi. Contohnya akar yang selalu tumbuh ke arah bawah. Jadi walaupun teman-teman miringkan potnya 90 derajat, permukaan tanahnya menjadi vertikal ya, akar di dalamnya itu akhirnya akan belok ke bawah. Jadi akan berbelok 90 derajat karena akar selalu tumbuh ke arah bawah. Itu sebuah bentuk respon tanaman yang mengikuti arah uh, bawah. Gerak nasti, contohnya foto nasti, bunga pukul 4. Kemudian niktinasti, contohnya daun putih malu.
gerak taktis, kemotaktis respon tanaman terhadap pupuk atau lumut. Dia akan mendekat ke sumber eh, nutrisi atau bisa juga menjauh. Adaptasi. Nah, adaptasi ini kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ini penting dimiliki oleh makhluk hidup untuk menghindari kepunahan. Contohnya daun pada tanaman jati itu menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Kenapa? Karena daunnya terlalu lebar. Daun itu ada stomatanya. Stomata itu tempat air keluar. Kalau daunnya lebar-lebar, berarti setiap daun itu mengeluarkan banyak air. Sehingga tanaman ini bisa kekurangan air. Sedangkan di bawah, akarnya sama sekali tidak menemukan air di musim kemarau. Maka agar dia tidak cepat kehilangan air, maka sumber pintu keluarnya air yang berupa daun itu harus digugurkan. Sehingga salah satu bentuk normal pada tanaman jati adalah menggugurkan daun pada musim kemarau. Ada juga dormansi pada biji. Dormansi itu adalah bentuk pertahanan diri pada biji, sehingga biji itu tidak segera berkecambah. Jadi biji-biji itu walaupun sudah kena air tidak segera berkecambah. Biji-biji ini akan berkecambah apabila lingkungannya penuh nutrisi dan sesuai dengan kebutuhan dia tumbuh. Barulah dia kecambah. Ini bentuk adaptasi. Daripada dia berkecambah, dia menjadi tanaman kecil dan menghadapi lingkungan yang keras atau yang tidak sesuai dengan pertumbuhannya, dia akan berujung pada mati. Tapi kalau dia masih dalam bentuk biji, dia akan mampu bertahan lebih lama. Nah, adaptasi itu hal penting unik ya. Pada manusia adaptasi itu tidak melulu tentang fisik, ya, tetapi juga tentang pikiran. Kalau kita pikir-pikir mengapa uh, ayam masih ada sampai sekarang tapi T-Rex tidak ada gitu ya. Apakah fisik yang mendominasi kemampuan makhluk hidup untuk beradaptasi? Ternyata kan bukan. Artinya fisik itu bukan satu-satunya. Begitu juga di kita, teman-teman, di, di manusia. Fisik itu bukan satu-satunya eh, bukti atau tanda bahwa dia akan mampu beradaptasi dengan baik. Adaptasi itu adanya di kepala, maka atau di pikiran kita. Maka mereka yang adaptasinya baik itu apabila punya pikiran yang baik untuk beradaptasi. Kalau apa-apa mengeluh, eh, apa-apa tidak nyaman, apa-apa tidak enak gitu ya, untuk hanya mengeluh gitu ya, ya akhirnya kita tidak bisa beradaptasi. Itu udah ciri makhluk hidup tidak bisa beradaptasi. Kalau menemukan kesulitan ya sudah, pikirkan bagaimana cara mengatasi itu. Pasti ada jalan. Nah, itu pola pikir pertama orang mampu beradaptasi. Setelah itu dia pasti menemukan cara. Harus bagaimana, harus bagaimana, harus bagaimana. Akhirnya orang-orang begini lebih adaptif menghadapi perkembangan zaman gitu. Orang-orang ini akan lebih mampu melaju lebih cepat dan sampai ke tempat yang lebih jauh karena mampu beradaptasi. Dan sekali lagi adaptasinya bukan karena fisiknya, tapi karena dari pikiran. Jadi teman-teman yang baru datang di kampus gitu ya menemukan banyak hal yang menurut teman-teman enak sekali untuk dikeluhkan gitu. Mending teman-teman segera beradaptasi. Jadi mulai dari pikiran apa yang harus saya lakukan, apa nih solusinya, mikir saya harus apa gitu ya. Kalau teman-teman mau ke kampus kemudian ternyata di tengah perjalanan ada perbaikan jalan. Sebagian orang bisa ngeluh aja. Ah, kenapa sih perbaikan jalan pagi-pagi? Kenapa nggak nanti sore? Kenapa nggak malam hari? Ah, ngeluh aja gitu kan. Bagaimana saya mau ke kampus? Kan jadi terlambat. Siapa nih saya mau protes? Akhirnya lewat medsos dan sebagainya. Sebagian orang, orang yang sama menemukan, orang yang berbeda tapi menemukan jalan yang sama. Wah, ada perbaikan jalan. Oke, saya lewat jalan ini. Nah, siapa yang punya kepikiran lalu untuk pilih jalan lain? Itulah tipikal orang yang mampu beradaptasi. Siapa yang tadi ngeluh? Nah, itu hati-hati karena sifat itu mengarah pada kepunahan. Jadi silahkan teman-teman mungkin masalahnya bukan perbaikan jalan tapi apa? Sadari bahwa oh ini masalahnya, saya harus adaptasi, saya harus cari jalan lain. Jadi eh, itu ciri mal hidup untuk adaptasi. Nah, terima kasih untuk materi hari ini. Berikutnya semoga kita punya kesempatan untuk ketemu di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.